wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Hastuti Nur MPD selaku dosen pembahas, kepada yang terhormat Ibu Dr. Andarini Asnawati MPD selaku dosen pembimbing 1, dan kepada yang terhormat Ibu Widya Astuti SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara seminar hasil saudari Sherlyn Febiola. Selawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya seminar. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pemaparan materi oleh Saudari Sherlyn Febiola. Kepada Saudari Sherlyn Febiola dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherlyn Febiola. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe To Stay ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Studi pada siswa kelas 7 semester genap SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara tujuan pembelajaran matematika dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tujuan pembelajaran matematika tersebut yaitu mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep. Adapun fakta yang ada di lapangan yang dilakukan berdasarkan survei TIMSS menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia juga terjadi di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Hal tersebut ditunjukkan melalui penilaian tengah semester atau PTS, di mana rata-rata nilai PTS siswa tersebut sebesar 57,24, padahal kriteria ketuntasan minimal sekolah tersebut sebesar 72. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran matematika di sekolah tersebut, diperoleh informasi bahwa pembelajaran yang berlangsung masih berpusat kepada guru, sehingga siswa kurang memahami konsep. Kemudian, selain itu, kebanyakan siswa kurang memiliki kesadaran. Siswa hanya mendapatkan materi dari guru, tidak mencari dari berbagai sumber. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu digunakan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Salah satunya melalui pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa model TSTS belum pernah diterapkan di sekolah tersebut, sehingga saya mengambil judul dengan efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TSTS ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu apakah model pembelajaran kooperatif tipe To Stay efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TSTS ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam pendidikan matematika yang berkaitan dengan efektivitas model pembelajaran kooperatif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.
Kemudian manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para guru dalam memilih model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, kemudian memberikan sumbangan ide inovatif dalam upaya memperbaiki pembelajaran matematika di sekolah, serta menjadi masukan dalam pertimbangan bagi peneliti lain terkait penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penjelasan mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Berdasarkan Febrianto tahun 2018, Susanto tahun 2013, dan Debdiknas tahun 2008, kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan siswa dalam memahami suatu ide atau gagasan, sehingga mampu menunjukkan kemampuan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya dengan cara menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, penjelasan mengenai pembelajaran kooperatif. Berdasarkan Rofiq tahun 2010, Rusman tahun 2012, Suherman DKK tahun 2003, dan Roshidah tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan cara siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan heterogen untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Berdasarkan pendapat dari Wahyuni dan Munti tahun 2014, Hilman tahun 2017, dan Herawati tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran TSTS merupakan suatu pembelajaran berkelompok yang heterogen, beranggotakan 4 orang, dan menekankan pada aktivitas siswa untuk berdiskusi, membagikan, menerima, dan menyajikan informasi pelajaran dengan 2 orang menjadi tamu dan 2 orang lainnya menjadi penyaji untuk tamunya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pembelajaran konvensional. Menurut Debdiknas tahun 2008, Siti tahun 2016, dan Debdiknas tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang disepakati saat ini, yaitu pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai efektivitas pembelajaran. Berdasarkan pendapat Romawati tahun 2015, Mulyasa tahun 2016, Debdiknas tahun 2008, dan Roshidah tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antar siswa dengan guru yang dapat memungkinkan siswa untuk belajar secara optimal guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah anggapan dasar. Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 7 semester genap di SMP Negeri 26 Bandar Lampung memperoleh materi yang sama sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama adalah hipotesis umum. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun hipotesis khususnya ada 2. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TSTS lebih tinggi dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang kedua, persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis kategori baik lebih dari banyaknya siswa mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Adapun sampelnya adalah kelas 7B dan kelas 7E dengan teknik cluster random sampling. Dan desain penelitian yang digunakan adalah pretest post-test control group design. Sedangkan prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap akhir. Selanjutnya adalah data penelitian dan teknik pengumpulan data yang meliputi data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sebelum perlakuan yang ditunjukkan melalui skor pretest, data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah
setelah perlakuan yang ditunjukkan melalui skor post-test, dan yang terakhir data peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang ditunjukkan melalui skor endgame. Lalu instrumen penelitian, bentuk tes yang digunakan adalah tipe uraian yang terdiri dengan materi aritmetika sosial. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Untuk agar data yang diperoleh akurat, maka instrumen penelitian harus memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, daya pembeda dengan interpretasi baik atau sangat baik, dan tingkat kesukaran dengan interpretasi sedang. Selanjutnya adalah validitas. Hasil penilaian validitas yang dilakukan oleh guru mitra menunjukkan bahwa instrumen pretest dan post-test yang digunakan untuk mengambil data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa telah memenuhi validitas isi. Selanjutnya, reliabilitas. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh koefisien reliabilitas pada instrumen pretest sebesar 0,38 dan pada instrumen post-test sebesar 0,74. Sesuai dengan kriteria reliabilitas yang digunakan, kedua instrumen tersebut dinyatakan reliable. Kemudian, daya pembeda. Hasil perhitungan daya pembeda dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat disimpulkan, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa daya pembeda telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu dengan interpretasi. Selanjutnya adalah tingkat kesukaran. Berdasarkan hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut, dapat dilihat bahwa tingkat kesukaran telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu dengan interpretasi sedang. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh bahwa instrumen pretest dan post-test kemampuan pemahaman matematis siswa pada penelitian ini telah memenuhi kriteria valid, reliable, serta setiap butir soal sudah memenuhi beda dan tingkat kesukaran yang telah ditentukan, sehingga instrumen tersebut layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Sebelum dilakukan uji hipotesis pertama dan uji hipotesis kedua, terlebih dahulu dilakukan analisis kemampuan awal siswa. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa pada kelas yang mengikuti pembelajaran TSTS sama dengan kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Selanjutnya adalah analisis kemampuan awal siswa. Sebelum mengetahui uji kesamaan yang digunakan, maka terlebih dahulu diuji dulu normalitas dan homogenitasnya. Untuk hipotesis, untuk H0-nya adalah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1 data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Setelah dilakukan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Begitu juga dengan kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas. Dengan H0 adalah kedua kelompok memiliki varians yang sama, dan H1 kedua kelompok memiliki varians yang tidak homogen. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh kesimpulan bahwa kelas yang kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS dan yang mengikuti pembelajaran konvensional memiliki varians yang homogen. Karena data kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, maka uji statistik yang digunakan adalah uji T. Dengan H0, tidak ada perbedaan rata-rata data kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa mengikuti pembelajaran TSTS dengan rata-rata data kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa mengikuti pembelajaran konvensional. Dan H1-nya adalah rata-rata data kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS lebih tinggi dari rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa yang mengikuti pembelajaran
Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh T hitung sebesar negatif 1,43 dan T tabel sebesar 1,6672 dengan keputusan H0 diterima. Hal tersebut berarti tidak ada perbedaan rata-rata data kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS dengan rata-rata data kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis pertama. Yang pertama dilakukan uji normalitas dengan hipotesis sama seperti uji normalitas pada kemampuan pemahaman konsep matematis awal siswa. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa mengikuti pembelajaran TSTS berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa mengikuti pembelajaran konvensional berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Karena peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional berasal dari populasi yang tidak normal, maka uji yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Dengan H0 adalah median skor peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS sama dengan median skor peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Sedangkan H1-nya adalah median skor peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS lebih tinggi dari median skor peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai Z hitungnya sama dengan negatif 3,76 dan Z tabelnya sebesar 1,674. Dengan keputusan H0 ditolak, berarti median skor peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS lebih tinggi dari median skor peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis lanjutan untuk meninjau rata-rata skor kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Karena rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada kelas TSTS lebih tinggi daripada kelas konvensional, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis kedua. Sebelum dilakukan uji hipotesis kedua, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk data kemampuan pemahaman konsep matematis akhir siswa pada kelas eksperimen. Dengan hipotesis sama seperti sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis akhir siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, karena kemampuan pemahaman konsep matematis akhir siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka uji proporsi yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak. Dengan H0 adalah persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis terkategori baik sama dengan 60% dari banyaknya siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS, sedangkan H1-nya persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis siswa terkategori baik lebih dari 60% dari banyaknya siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil Z hitung 0,37 dan Z tabel sebesar 1,65. Berdasarkan data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa persentase siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis siswa terkategori baik sama dengan 60% dari banyaknya siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS. Selanjutnya adalah data pencapaian indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Berdasarkan tabel tersebut,
dapat dilihat bahwa setiap siswa pada kedua kelas mengalami peningkatan dalam indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Akan tetapi, pada kelas yang mengikuti pembelajaran TSTS memiliki peningkatan yang lebih tinggi dari kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional. Selanjutnya adalah simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS lebih tinggi dari rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Akan tetapi, persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis terkategori baik sama dengan 60% dari jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Dengan demikian, pembelajaran kooperatif tipe TSTS tidak efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis. Demikian pemaparan hasil penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab oleh peserta seminar kepada peserta seminar. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ditawarkan kembali kepada peserta seminar. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Harus ada. Kepada peserta seminar, adakah yang ingin bertanya? Bisa raise hand ya. Ini Trimustika melambaikan tangan. Ya, kepada Trimustika Ningrum, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimustika Ningrum ingin bertanya kepada Saudari Sherly Febiola, apa saja kendala yang terjadi selama penelitian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya kepada Saudari Sherly Febiola, dipersilakan. Terima kasih kepada Trimustika Ningrum. Izin menjawab pertanyaan dari Trimustika Ningrum. Kendala yang saya alami selama penelitian ini, yang pertama adalah masalah waktu. Kebetulan sebelum jam pelajaran saya, ada jam pelajaran seni budaya, yang waktu pelaksanaannya itu lebih lama dari jadwal yang sudah ditentukan. Jadi saya masuk kelas sedikit terlambat. Kemudian, ada beberapa jam saya yang terpotong oleh istirahat zuhur. Sehingga banyak siswa yang secara bergantian sholat zuhur dan istirahat untuk makan siang. Jadi siswa masuk ke dalam kelas menjadi terlambat. Sehingga pengerjaan LKK menjadi kurang maksimal. Selanjutnya adalah karena model pembelajaran TSTS ini merupakan sesuatu yang baru bagi mereka, dan mereka juga belum terbiasa belajar berkelompok. Belum pernah diterapkan pembelajaran berkelompok oleh guru matematika mereka di sana. Sehingga pada pertemuan pertama, perlu benar-benar dijelaskan kepada mereka. Demikian kesulitan yang saya alami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Syarin atas jawabannya. Bagaimana Saudari Trimustika Ningrum? Apakah cukup? Iya, cukup. Ya, baik. Ditawarkan kembali kepada peserta seminar, adakah yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu kritik dan saran. Kritik dan saran yang pertama oleh dosen pembahas kepada Ibu Dr. Sri Astuti Nur, MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Sherlyn ya, sudah sampai pada tahap ini. Pertama yang saya akan tanyakan pada latar belakang. Pada latar belakang itu Anda memaparkan beberapa permasalahan yang ada, kemudian Anda tentunya menawarkan solusi. Nah, yang saya lihat pada saat Anda menawarkan solusi, Anda itu tidak menceritakan solusinya seperti apa yang harus digunakan, tetapi Anda hanya mengatakan bahwa di kelas siswa itu tidak aktif, kurang aktif. Kalau dalam catatan saya seperti itu. Nah, kemudian Anda dengan itu langsung memberikan solusinya adalah pembelajaran TS, ya. Bentar, saya ada catat di halaman 9, 8. Nah, dikatakan bahwa pembelajaran seharusnya pembelajaran melibatkan siswa secara aktif. Nah, kemudian Anda satu model pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran kooperatif, begitu saja. Kalau untuk aktif pakai kooperatif, tentunya tidak ada yang spesial dengan ini, kan? Kooperatif itu yang seperti apakah kooperatif itu? Kenapa? Kemudian Anda terdapat beberapa tipe pembelajaran kooperatif. Salah satunya adalah to stay, to stray. Jadi saya tidak melihat mengapa Anda memilih to stay, to stray. Karena dari banyak pembelajaran kooperatif itu permasalahannya yang ada, mengapa kok Anda memilih to stay, to stray. Kemudian kalau yang menjadi permasalahan adalah siswa tidak aktif, ya mungkin pembelajaran yang lainnya juga bisa. Jadi tidak spesifik dalam latar belakang ya, mungkin itu yang pertama yang harus Anda perbaiki ya. Saya tidak menuntut Anda menjawab. Kemudian pada bagian berikutnya itu saya tandai juga. Anda menentukan sampel. Jadi ada dari sekian kelas, kemudian Anda ambil 2 kelas. Anda hanya bilang tekniknya adalah cluster sampling. Seperti apa Anda mengambilnya itu tidak dijelaskan di bab 3. Kemudian Anda juga pada bab 3 menceritakan tentang hasil uji coba. Hasil uji coba itu Anda paparkan mulai dari validitas, reliabilitas, dan seterusnya ya, beda tingkat kesukaran. Tapi pada akhirnya tidak ada rekapan tentang semuanya. Jadi bagaimana validitas yang kita bisa lihat secara mudah dalam sebuah tabel, mungkin akan lebih baik kalau ada itu. Jadi Anda tuh masih memaparkannya sebagian-sebagian, validitas sendiri, realitas sendiri, beda tingkat kesukaran, sehingga tidak bisa dilihat secara keseluruhan. Itu ya. Kemudian saya juga melihat Anda pada bab 3 itu sudah menguji hipotesis. Seharusnya kan hipotesis itu diuji bukan di bab 3. Kan untuk bab 3 itu tentunya terkait dengan hipotesis yang Anda uji dalam keperluannya dengan analisis. Misalnya tentang normalitas, homogenitas, itu memang benar ada di bab 3. Tetapi ketika akan menguji hipotesis itu kan dilakukan setelah diperoleh data. Diperoleh data itu kan pasti adanya di bab 4. Maka untuk pengujian hipotesis yang artinya datanya terkait data penelitian harusnya tidak dilakukan di bab 3. Nah, saya lihat ternyata yang Anda tulis di bab 3, Anda tulis lagi di bab 4. Gitu. Ya, mungkin nanti ini saya butuh konfirmasi dari Anda apakah saya salah atau tidak. Nah, kemudian ada beberapa hal yang saya lihat juga di bagian pembahasan. Dalam pembahasan itu Anda mengatakan bahwa sebentar ya, saya sambil membuka draft Anda di pembahasan. Sorry.
Bab 4 pembahasan. Anda itu mengatakan bahwa yang menyebabkan siswa yang belajar dengan TSTS itu punya kemampuan pemahaman konsep yang lebih baik itu karena tahapan-tahapannya, kan Anda bilang gitu. Terus ya. Sebentar, di awal aja dulu kita bahas. Berdasarkan uji hipotesis pertama, diketahui bahwa rata-rata data peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa yang mengikuti pembelajaran TSTS lebih tinggi dari rata-rata data peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Ketika sudah sampai pada pembahasan, itu kan adalah artinya sudah sampai pada hasil sebelumnya. Ketika kita bicara tentang hasil, maka kita tidak bicara data lagi. Data itu kan sampel. Sementara Anda menguji hipotesis kan artinya Anda menyimpulkan populasi. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa rata-rata data peningkatan kemampuannya lebih tinggi, itu tanpa perlu pengujian hipotesis, Anda sudah sampai pada itu. Bahwa dari data sampel, Anda sudah melihat bahwa rata-rata untuk yang di pemahaman konsep yang dengan pembelajaran TSTS sudah tahu nilainya berapa, yang konvensional juga sudah tahu berapa. Tentunya dengan melihat saja kasat mata bisa diketahui mana yang lebih tinggi. Jadi ketika Anda sudah sampai pada pembahasan, itu tidak lagi bicara tentang data, tetapi bicara tentang populasi, tentunya tidak bicara sampel lagi. Maka Anda harusnya mengatakan bahwa diketahui bahwa rata-rata peningkatan kemampuan, bukan data peningkatan. Tidak bicara data lagi, kita sudah sampai pada populasi. Gitu. Kalau saya berpikirnya demikian. Kemudian Anda juga mengatakan dengan pembelajaran TSTS itu ternyata TSTS dapat membentuk kemampuan pemahaman konsep yang lebih baik dari siswa yang mengikuti pembelajaran itu dibandingkan yang mengikuti pembelajaran konvensional. Nah, dalam pembahasan harusnya kan kita ketika mengatakan dia lebih baiknya kenapa, dan mengatakan di pada halaman 67 bahwa yang membuatnya lebih baik adalah karena langkah-langkahnya TSTS. Tentunya harusnya Anda harus bahas tentang tahapan TSTS. Tetapi begitu masuk pembahasan, Anda bicara katanya karena pembelajaran TSTS itu aktif. Menurut Edi dan seterusnya gitu. Jadi pembahasan Anda itu belum menceritakan yang Anda katakan bahwa itu karena langkah-langkah. Harusnya kan yang Anda bicarakan adalah tahapan-tahapan dalam TSTS itu apa yang menyebabkan kemampuan konsepnya meningkat, kemudian apa yang terjadi di kelas seperti apa, kemudian Anda cari rujukan yang Anda ambil di bab 2 itu untuk menunjukkan bahwa apa yang Anda rujuk itu mengarah pada hal yang sama dengan apa yang Anda dapatkan dalam penelitian. Itu. Nah, di sini Anda membahas tentang ini. Langkah pembelajaran TSTS yang pertama adalah diskusi kelompok melibatkan siswa secara aktif itu. Membicarakan arti salah ini menurut Abimayu. Pertanyaan saya, yang di kelas Anda seperti apa? Gitu diceritakan dulu, jangan menyodorkan kata Abimayu tetapi tidak menceritakan yang di kelas Anda seperti apa. Harusnya Anda paparkan dalam pembahasan dalam penelitian itu seperti apa aktivitas siswa. Oh, itu ternyata memang sesuai dengan apa yang dikatakan Abimayu seperti itu. Kemudian di bagian bawah juga langkah ketiga, Anda bicara langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga seperti itu. Tetapi alasan yang Anda gunakan itu seperti di halaman 68 itu Anda mengatakan presentasi kelompok dapat melatih siswa bicara di depan kelas. Kebanyakan siswa merasa takut ketika bicara di depan kelas. Ya, hal tersebut sesuai dengan pendapat apa gitu ya. Nah, Anda bilang itu tadi katanya diskusi. Itu membuat anak jadi lebih baik. Tetapi kenapa di sini Anda ceritakan jadi tidak berani bicara gitu. Jadi seperti kontradiktif antara alasan yang Anda berikan dengan apa itu ya. Maksud saya harusnya kan kalau misalnya memang langkah ketiga itu adalah diskusi itu menjadikan sesuatu yang baik bagi pembelajaran Anda, tentunya kan diceritakan yang baiknya, bukan itu. Tapi nanti bicara itu seharusnya demikian,
tetapi kendalanya ini, nah pada saat kendalanya ini mungkin ini akan menjadi penyebab mengapa hasilnya tidak efektif, kan ada kesimpulannya seperti itu. Jadi dalam pembahasan itu belum ditambahkan apa yang terjadi di kelas, kemudian apakah itu sesuai dengan apa rujukan sebelumnya atau hasil penelitian sebelumnya atau referensi sebelumnya, sehingga menguatkan pendapat Anda. Kan Anda ini sebenarnya akan mengatakan ini lebih baik loh hasilnya, tetapi belum efektif karena persentase siswa yang memiliki kemampuan yang terkategori baik belum lebih dari 60%, sehingga hasilnya belum efektif. Nah, belum lebih dari 60% itu kan arti bicara tentang banyaknya orang yang itu, tapi sebetulnya secara umum dia lebih tinggi dibandingkan kelas yang konvensional. Seperti itu. Nah, justru Anda membahas pada halaman 72. Menurut Nur Hakim, model pembelajaran kooperatif tipe STS tidak dapat berjalan baik apabila di dalam kelas terdapat sebagian siswa yang tidak percaya diri dan tidak tanggung jawab dan seterusnya bla bla bla. Tapi itu menggantung masuk itu. Tapi kenapa kok Anda tampilkan itu? Apa kaitannya dengan penelitian Anda? Apakah di kelas Anda juga anak-anaknya tidak bertanggung jawab, anak-anaknya tidak percaya diri? Nah, itu tidak ada ceritakan. Jadi saya katakan bahwa pembahasan Anda di bagian akhir itu menggantung. Ada bicara, ada referensi yang mengatakan seperti itu, tapi Anda tidak cerita di kelas Anda seperti apa. Kalau sebelumnya Anda cerita di kelas saya seperti ini, baru masuklah itu. Oh, memang benar kalau anak-anak tidak bertanggung jawab, ini menurut si ini tidak akan berhasil TSTS gitu. Harusnya seperti itu. Yang terakhir, saya melihat saran Anda itu kan mengatakan bahwa kepada guru model pembelajaran itu tipe TPS dapat digunakan dan seterusnya ya, disarankan dapat menerapkan. Padahal kan tadi kamu bilang nggak efektif. Terus penelitian lain akan melakukan penelitian tentang itu harus melakukan dengan pengelolaan waktu yang tepat dan yang suasana belajar secara kondusif. Itu kan kamu tadi bilang kendalamu itu kan bukannya kamu tidak mengelola waktu dengan baik kan? Itu. Jadi sarannya itu tidak sesuai dengan pembahasan. Mestinya saran disesuaikan dengan pembahasan. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Saya mau dengar yang tadi ya. Ada hal yang saya tanya tadi. Terima kasih. Oke, moderator mana? Barangkali moderatornya sholat kali ya? Atau Sherlyn aja? Langsung aja Sherlyn ya. Langsung jawab aja, Sher. Iya. Maaf Ibu, tadi bagaimana Bu pertanyaannya Ibu? Kurang dengar ya kamu. Tadi ada suara azan. Tadi ada suara azan. Yang di depan saya minta konfirmasi. Tadi kan kamu, bagaimana Anda mengambil sampel yang tadi nggak diceritakan? Terus dicatat kan tadi? Iya Bu. Itu normal apa? Hasil. Bab 3 tadi ada hasil penelitian. Maaf Ibu, izin menjawab ya Bu. Terkait pengambilan sampelnya dilakukan secara acak di undi. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Di dalam skripsimu nggak ada ya? Cuma dipilih 2 kelas gitu ya? Ada? Ada nggak kata-kata diundi? Nggak ada. Nah, nggak ada kan? Ya. Terus apa lagi? Bab 3 ya ada hasil tadi.
Ya, di bab 3 kok ada hasil. Ya, yang 3. Dan di bab 4 ada lagi. Sama itu. Ya, double. Ya, clear Bu. Oke, begini saja. Mungkin Sherlyn, dari ada beberapa yang Ibu sampaikan tadi, nyatet nggak apa saja yang harus diperbaiki? Direkam Bu. Direkam, tapi nggak ingat. Ya, direkam di handphone. Sambil dicatat Bu. Ya, apa aja Pembahasan tadi? itu yang banyak. Pembahasan ya. Yang pertama latar belakang, pemilihan model, ya. Ya, oke. Itu satu lagi. Kemudian di bagian Bab 3. Kemudian hasil uji coba. Ya, di hipotesisnya. hasil uji coba belum ada kan? Belum ada rekapnya ya. Iya, belum ada rekapnya. Yang paling penting adalah latar belakang, dan pembahasan, kemudian ya bab 3 sebagian yang harus dipindahkan ya, karena ada di bab 3, ada juga di bab 4. Kemudian saran ya, harus diperbaiki. Mungkin itu saja. Silakan. Oke, langsung kayaknya Ibu ya. Ya, langsung Mbak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Anda sudah dapat masukan dari pembahas ya, itu segera diperbaiki gitu. Kalau dari saya tidak jauh berbeda, tapi ada beberapa hal teknis juga yang ingin saya komentari. Kayak penulisan variabel, Anda sudah berupaya untuk ngetiknya italik ya, tapi ada beberapa part yang masih miss, dia tidak miring. Variabel itu wajib diketiknya miring ya. Ada beberapa part gitu. Jadi diperiksain lagi nanti dari bab paling depan sampai paling belakang, setiap variabel diketiknya miring gitu ya. Lalu kemudian di bab 1 ya, di bagian latar belakang, memang Anda belum menceritakan karakteristik belajarnya siswa itu gimana gitu. Karakteristik belajarnya siswa itu maksudnya siswa tuh dia bisa belajar itu ketika kondisinya seperti apa sih gitu. Jadi jangan cuma ngelihat siswanya nggak aktif gitu. Tapi kita juga harus lihat dia memang nggak aktif, tapi ternyata kalau dikasih treatment seperti ini dia malah jadi aktif loh, jadi belajar loh, yang ternyata treatment itu dia relate sama si TS-TS-nya gitu. Jadi nanti ketika nanti kan ditanya Bu Sri kenapa kok TS-TS, kenapa tidak kooperatif yang lain gitu ya. Nah, itu nanti alasannya itu bisa karena karakteristik belajar siswanya itu dia ternyata lebih memunculkan keaktifan atau lebih memunculkan dia lebih belajar ketika ada treatment yang dia itu relate sama si TS-TS gitu. Jadi itu mungkin bisa lebih ngebantu kamu ya. Jadi lebih kamu lihat lagi seperti apa karakteristik belajarnya siswa untuk di bagian bab latar belakang. Kemudian di bab 2 ini ternyata ada yang miss ya, di bagian TS-TS-nya kamu kan ngasih langkah-langkah versi ahli A, ahli B gitu ya, di halaman 18 nih. Tapi kamu nggak nyimpulin gitu. Langkah TS-TS-nya di sini apa gitu. Sehingga tulisan kamu yang di kerangka pikir, terus kemudian pemaparan kamu yang di pembahasan, itu jadi kayak kurang sinkron gitu. Di bagian akhir disimpulkan Bu, yang di halaman 20. Yang mana? Yang kan kamu bilang gini ya, nah dengan langkahnya siswa mendiskusikan tugas gitu ya. Padahal kan rujukan kamu tuh bilang yang rujukan pertama, terdapat 7 langkah. Ada guru menyampaikan materi di langkah pertama. Lalu rujukan kedua juga bilang siswa bekerja sama dengan kelompok ini di langkah pertamanya gitu ya. Lalu kan kamu ambil relate-nya kayak ke rujukan kedua ya. Tapi di kerangka pikirnya kamu nyebutinnya itu kayak yang di rujukan pertama gitu. Nih, di kerangka pikirnya kamu menuliskan di halaman berapa ya? Oh, ini nih, di halaman 28. Kamu bilang tahap pertama pada model TS-TS adalah siswa mendiskusikan tugas gitu ya. Enggak? Iya.
gitu. Nah, terus tahap ini diawali dengan penjelasan materi dan kegiatan kelompok. Nah, ini kan ada muncul tahap ini diawali dengan, padahal kamu bilang tahap pertama, siswa mendiskusikan tugas, logikanya kan ketika dia mendiskusikan tugas, berarti kan dia sudah fokus diskusi tentang tugasnya aja loh, gitu. Nah, ini ada pernyataan ini yang saya ngelihatnya kok kayak kurang konsisten antara kamu mau pakainya itu di rujukan pertama atau rujukan kedua, gitu. Nah, akhirnya juga ketika di RPP, nggak kelihatan kapan siswa ini belajarnya itu dari mana loh, gitu. Artinya kayak part guru untuk memaparkan materi itu di mana? Jadi pada pembelajaran TSTS ini memang guru saya sebagai gurunya tidak memaparkan materi, Bu. Jadi siswanya sudah diberitahu untuk hari ini belajar ini. Kemudian selanjutnya itu langsung diberikan LKPD, Bu. Tapi sambil siswanya ini bertanya terkait materi yang kurang jelas setelah mereka belajar di rumah itu. Kamu yakin bisa cara belajar seperti itu? Kamu baca nggak pembelajaran kooperatif itu sintaksnya itu seperti apa? Kan TSTS itu bagian dari kooperatif toh? Ya. Artinya kamu nggak boleh keluar, TSTS yang dilakukan tuh nggak boleh keluar dari kerangkanya kooperatif gitu. Di kooperatif tuh ada loh pemaparan materi. Walaupun memang tidak dibilang kalau pemaparannya harus ramah, itu nggak harus gitu ya. Cuman harus ada part pemaparan materi itu gitu. Nah, pemaparan materi juga nggak bisa lama sih mungkin, tetapi ada pemaparan. Dalam bentuk apa? Jadi kemarin sambil siswanya bertanya gitu, waktu mengerjakan LKPD gitu sambil tanya jawab. Nah, ayo gimana, ayo. Coba kamu lihat lagi. Mungkin bisa jadi satu bahasan untuk menambah mengapa belum efektif. Ada yang dilanggar barangkali dalam pelaksanaan TSTS tadi. Jadi mungkin materinya, pemaparan materinya nggak begitu utuh kali ya. Karena anak belajar sendiri kan di rumah ya. Iya. Ya, belajar sendiri dulu di rumah. Iya, Bu. Oh. Bagus sih sebenarnya anak belajar sendiri itu bagus gitu ya. Tapi tetap harus ada part yang gurunya itu kayak kontrol gitu terhadap materinya. Benar apa enggak yang dia pelajari secara mandiri. Kamu aja kalau misalkan kayak dosen ngasih gitu, kamu belajar sendiri di rumah terus tiba-tiba dosennya tinggal kasih LKPD, ngerti nggak gitu. Yang artinya mahasiswa yang level belajarnya sudah mandiri ya dibandingkan anak yang memang dia butuh lebih banyak tuntunan gitu ya. Atau bisa jadi memang kayak pemaparan materinya tuh kan disajikan dalam bentuk LKPD atau disajikan dalam bentuk apa gitu ya. Nah, nanti kan kamu bisa lihat gitu. LKPD yang kamu berikan itu apakah sudah cukup gitu untuk menggantikan porsi dari si pemaparan materi gitu. Kalau memang ternyata kurang kan itu bisa masuk pembahasan gitu. Jadi mungkin di pembahasan kamu seperti apa proses pemaparan materinya itu juga yang mungkin jadi kelemahan atau kendala itu nanti bisa jadi saran. Jadi sarannya ketika mau bikin TSTS pemaparan materi yang dia tidak boleh hilang dari pembelajaran kooperatif gitu ya, yang kamu lakukan misalkan ya kamu hanya mengandalkan LKPD saja pemaparan materi yang ada di LKPD, kamu berharapnya sudah menggunakan bahasa yang sangat menurut kamu ya sangat mudah dipahami oleh siswa, tapi ternyata kendalanya seperti apa gitu. Sehingga nanti kamu bisa kasih saran kalau peran guru tuh perlu ditambah sekian persen atau berapa gitu. Ya. Nah itu. Jadi akhirnya saya ngelihatnya kayak agak kontra antara yang kamu di kajian teori gitu ya. Terus yang di kerangka pikir sama di pembahasan gitu. Jadi kayak nggak disinggung sama sekali tuh. Padahal kamu walaupun berusaha untuk tidak menyebutkan si penyajian materi, tapi kan kamu sebutin di kalimat berikutnya tuh di kerangka pikir gitu. Tapi di pembahasan kamu sebutin nggak? Langsung ke diskusi kayaknya. Iya, jadi kayak seolah-olah belajarnya kayak siswa langsung kasih LKPD gitu. Iya. Gitu. Jadi makanya saya mikir kok kayaknya mahasiswa memahami kooperatif itu rata-rata yang penting saya sudah bikin LKPD, saya kasih ke anak lalu selesai gitu. Kayaknya enak penelitiannya begitu.
Jadi kalau misalkan ternyata hasilnya makin ke sini seringkali tidak efektif, ya wajar gitu. Kalau memang ternyata yang diterapkan seperti ada itu. part yang ditinggalkan. Iya, gitu ya. Nah, itu hati-hati di situ. Nanti dampaknya juga di RPP juga kamu harus lihat, karena di RPP itu hilang yang bagian penyajian materinya itu tidak tergambarkan gitu ya. Kalau guru memberikan penyajian materi gitu. Nah, terus kemudian di bagian bab 3, saya setuju dengan pembahas ya yang menyatakan kamu langsung aja tiba-tiba kelasnya ini yang jadi sampel gitu ya. Kamu hanya menyebutkan pakai cluster random sampling, tapi caranya seperti apa cluster, lalu mungkin ada juga part yang penting, kamu harus paparkan juga karakteristik populasinya ini seperti apa, sehingga kamu berat teknik samplingnya itu milihnya ke cluster gitu. Karena karakteristik populasinya ini seperti ini, berarti teknik sampling yang kamu yakin pasti representatif yaitu cluster gitu, dengan cara seperti ini gitu ya. Kamu belum cerita nih karakteristik populasinya seperti apa untuk di bagian bab 3. Kamu hanya berupaya memaparkan ini loh populasi saya gitu, hanya itu saja, tapi tidak ada penegasan dari kamu sebagai peneliti yang lebih paham nih medannya itu seperti apa di sana. Kalau pembaca kan nggak tahu, pembaca kan tidak turun langsung di sana, jadi dia nggak tahu seperti apa karakteristiknya. Jadi berikanlah pemaparan mengenai karakteristik populasinya, sehingga teknik sampling yang kamu gunakan itu bisa dipertanggungjawabkan kalau memang itu loh yang representatif gitu ya. Kemudian, Oke, sebentar Bu. Sebentar Bu, boleh? Ya boleh Bu. Mumpung saya ingat, tadi kan saya memperhatikan pencapaian indikator awal. Semua yang konvensional lebih tinggi dari setiap indikator. Nah, itu lagi jadi satu pertanyaan buat saya, jangan-jangan penetapan sampelnya tadi dari awal memang jauh lebih baik yang konvensional. Coba dicek aja lagi nanti ya di bagian pencapaian indikator. Jadi setiap bagian itu konvensional lebih tinggi dari awalnya ya. Awalnya semua konvensional kayaknya lebih tinggi daripada yang pembelajaran PSTN. Jadi saya curiga juga penetapan itu tadi. Makanya saya bertanya bagaimana menentukan sampelnya. Mungkin tolong dicek kembali ya. Mungkin saya sampaikan pada pembimbing, mungkin pembimbing yang bisa ngontrol ngeceknya lagi. Nanti takutnya serinya lupa, ya pembimbingnya mengingatkan. Itu dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, ya. Saya lanjut ya. Iya, Bu. Oke, kemudian di bagian desain. Di bagian desain kan kamu nulis ada O1, O2 ya. Di halaman 34. Kamu bilang O1-nya tuh skor pretest. Coba cek lagi ini rujukannya apa benar dia bilangnya itu skor gitu. Jadi dia ini basisnya itu si O1 itu si treatment pemberian pretest atau si skor pretestnya. Gitu. Ya, ini cek lagi untuk yang bagian desain. Kemudian di bagian instrumen penelitian ini ada kalimat yang agak sedikit ambigu ya. Kamu menuliskan soal untuk pre-test berbeda dengan soal untuk post-test, tetapi disusun berdasarkan kisi-kisi yang sama. Nah, bedanya ini beda yang seperti apa? Apakah beda topiknya, beda materinya, atau beda apanya? Beda topiknya, Bu, tapi masih berdasarkan kisi yang sama. Misal, soal nomor 1 ini membahas tentang menyatakan ulang suatu konsep. Nah, di kelas post-test juga mengacu pada kisi-kisi tersebut gitu. Mungkin lebih aman kalau kamu bilang ini ya setara gitu ya, jangan bilang berbeda. Kalau berbeda itu orang itu akan berpikirnya loh kok bisa gitu instrumen yang beda digunakan untuk satu untuk mengukur pretest gitu kan, satu untuk post-test, lalu nanti dicek peningkatan gitu. Hindari gitu menggunakan ini, karena kan kamu ketika bilang disusun berdasarkan kisi-kisi yang sama itu sebenarnya kan kamu berupaya untuk dia tidak sama persis soal pretest sama post-test gitu ya, tapi dia diupayakan tetap setara gitu. Jadi hindari menggunakan kata berbedanya sih, menurut saya agak bahaya gitu ya. Terus cek lagi, yang hasil uji coba juga kamu pakai koefisien reliabilitasnya itu kan ada sangat tinggi, cukup, rendah, tapi kamu menyimpulkan hanya reliable gitu. Jadi nggak sesuai sama tabel yang kamu gunakan. Itu aja yang miss. Ya. Kemudian untuk di bagian saya setuju dengan
pembahas gitu ya, kalau hasil uji hasil uji hipotesis itu kan merupakan part dari hasil penelitian gitu ya, part dari hasil penelitian. Nah, kalau hasil penelitian mungkin lebih baiknya fokusnya di bab 4 saja gitu. Fokusnya di bab 4 saja sehingga nanti tidak terjadi pemborosan kalimat gitu. Di bab 3 diberikan, di bab ininya juga di bab 4-nya juga diberikan. Lalu yang di bagian bab 4 ini mana ya notnya? Oh ya, itu yang bab 4 itu yang tadi saya berikan di awal. Kalau cek lagi langkah pembelajaran TSTS pada bab 2. Jadi sinkronkan antara langkah TSTS yang kamu tuliskan di bab 2 di kerangka pikir sama yang di pembahasan. Jadi nggak miss. Sama satu lagi, kamu kan ini kan walaupun hasil penelitiannya tidak efektif, tapi kan ada part hasil hipotesis yang bilang kalau peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa yang belajar dengan TSTS kan lebih baik dari konvensional, gitu ya. Artinya kan masih ada sisi positif loh dari penelitiannya kamu. Tapi dari paparan yang kamu tuliskan di pembahasan itu kamu ngasih paparan tentang kendala itu banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5 paragraf untuk bicara kendala gitu. Jadi kan kalau dilihat dari segi proporsionalnya, kayak kamu meyakini kalau ini nih penelitiannya lebih banyak kendalanya daripada lebih banyak sisi baiknya gitu. Kalau dari cara penulisan kamu loh, gitu. Ya jadi usahakan juga lebih proporsional. Ketika kamu ini kan kita punya hasil yang bagus nih, walaupun dia tidak efektif, tapi kan tidak efektifnya ya tidak berarti kendalanya dituliskan banyak sekali, lalu yang kelebihannya kamu tidak menuliskan sebanyak si kendala gitu. Ya. Jadi kalau saran saya usahakan untuk memaparkannya itu lebih adil, lebih proporsional, ya. Dan terakhir di kesimpulan mungkin lebih baik fokuskan pada tahap pembelajaran yang sulit dilakukan oleh siswa gitu. Di bagian mananya nih, karena saya lihat di paparan kendalanya kamu berusaha menuliskan detail gitu. Kamu berusaha menuliskan detail ketika anak-anak itu dia kayak kan ada to stray ya, ketika dia berkeliling ke kelompok lain yang mereka lakukan apa gitu ya. Nah itu kan kamu tuliskan detail, jadi kan kelihatan kalau di sana lo ada kendalanya, jadi itu bisa jadi saran bagi peneliti yang lain gitu. Lebih fokus ke sana gitu, tidak hanya menyarankan manajemen waktu. Kalau ini sih menurut saya saran klise setiap peneliti pemula pasti akan mengalami masalah seperti ini. Sama. Klise kayak basa-basi gitu, kamu ngasih sarannya daripada nggak ada saran gitu. Padahal kamu nulis loh gitu. Kamu nulis di pembahasan udah kayak kamu berusaha jujur apa adanya, ini loh faktanya gitu. Jadi anak itu ketika stray yang dia harusnya itu klarifikasi konsep segala macam, tapi malah cuma ngomongin masalah di kelompoknya dia saja gitu kan kamu tulis ya. Nah itu kan temuan yang menarik gitu. Nah itu harusnya yang kamu angkat untuk saran. Jadi harusnya guru tuh sebaiknya melakukan tindakan apa supaya anak itu nanti pas di bagian stray-nya tidak hanya terfokus untuk curhat di masalah kelompok dia aja gitu, tapi tetap ngejar ketercapaian materinya atau kompetensi yang harus dicapainya gitu. Ya. Oke, dari saya itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widya Stuti atas kritik dan sarannya. Kritik dan saran selanjutnya oleh dosen pembimbing 1 kepada Ibu Rini Asnawati, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu Bu Sri, lama nggak ketemu ya Bu? Iya. Jadi saya ucapkan selamat lah ya pada Sherly. Apa yang mau saya sampaikan tadi sudah semua disampaikan oleh pembahas dan pembimbing 2 ya. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Itu juga sudah ditekankan oleh Bu Widya Stuti. Saran untuk guru, kalau menurut saya yang untuk peneliti, yang ditempatkan untuk peneliti itu lebih baik untuk guru itu malah ya. Jadi kalau guru mau menerapkan ini seperti ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam pembahasan. Nah, benar kata Bu Sri tadi, yang pembahasan berdasarkan hasil penelitian Anda ya. Ya, paham ya, nyambung ya. Jadi saya sependapat ya, hanya tegas.
Satu aja tambahan dari saya. Berkali-kali dalam bimbingan saya mengingatkan, pendapat tidak boleh diambil dari penulis skripsi. Jurnal yang ada di jurnal online gitu ya, itu mungkin yang nulis adalah mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Jadi tidak boleh kata misalnya Herawati. Siapa itu Herawati? Mahasiswa yang baru penelitian. Tidak boleh, paham? Jadi yang diambil pendapatnya adalah orang-orang yang capable ya. Jadi yang boleh, kalau yang orang penelitian, ya, maksud saya kalau misalnya itu mahasiswa yang baru melakukan penelitian misalnya, ditulis itu yang boleh adalah hasil penelitiannya, paham? Ya, oke. Itu saja tambahan dari saya. Selebihnya sama dengan pembahas dan pembimbing 2 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rini Asnawati atas kritik dan sarannya. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin.